Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat maghrib Masjid Namirah yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, yang semoga Allah akan selalu memuliakan tempat yang dibacakan Quran dan dipelajari, sunnah pun dikumandangkan dan dipahami. Allah akan turunkan banyak ya kemuliaan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah sekalian, beberapa kali perjumpaan di Balikpapan ini saya menekankan sekali tentang nasihat ulama yang mengatakan la yastaqimmu zillu wal audu a'waj. La yastaqimmu zillu wal audu a'waj. Tidak akan pernah sebuah bayangan lurus kalau bendanya bengkok. Karena seluruh dakwah Nabi dan Rasul itu la ilaha illallah. Tapi berujung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini liutammima makarimal akhlak. Justru kesempurnaan manusia itu berkaitan dengan akhlak. Karena banyaknya orang yang Allah kabarkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya orang yang alim, orang menuntut ilmu pengen dibilang alim, orang yang bersedekah pengen dibilang dermawan, orang yang berjihad pengen dibilang pahlawan. Padahal seluruhnya pintu kemuliaan. Sehingga Allah pun menegaskan dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallah yuzakki man yasha. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, kalau bukan karena kemuliaan Allah dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abadan, kalian tidak tersucikan dengan ibadah yang kalian lakukan. Kalian sholat, kalian menuntut ilmu, kalian dekat dengan ustaz dan ulama. Cuma aplikasi di masyarakat kalian tidak bisa bersosialisasi. Ini yang sering terjadi. Sehingga fitnah terjadi. Banyaknya orang alim menjadi hakim buat orang-orang yang jahil. Padahal Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan bahwa fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Orang yang berhak untuk pegal dengan keadaan itu ya sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bahasa saya seperti itu? Karena ujian yang paling berat ya ujian beliau, gitu. Ujian para rasul. Tapi Allah mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahu. Kalau bukan karena kemuliaan dan rahmat Allah wahai Muhammad, kamu tidak mungkin bisa berlaku lembut dengan musuh kalian, musuh kamu. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Karena kalau kamu tajam lidah, keras hati, kasar dalam bergaul, mereka akan kabur dari sisimu. Lan faddu min hawlik. Maka beliau bertontonkan kelemah lembutan liutammima makarimal, kesempurnaan akhlak sebagai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menyimpulkan kemuliaan ini, maka dikatakan la yastaqimmu zillu wal audu a'waj. Tidak mungkin bayangan itu lurus kalau bendanya bengkok. Sampai Anda menuntut ilmu, oleh Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Darul mengatakan mengkonsumsi yang syubhat, maka jauhlah dari kesempurnaan ilmu. Sangat hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali. Kita enggak berbicara piring yang berisi makanan bergizi. Di kampung sana banyak orang yang makanannya sepiring itu tidak bergizi, anaknya semua pinter. Di kota sini banyak sekali anak yang makanannya lebih dari gizi standarnya, suplemennya cukup, tapi tidak paham-paham guru ngomong. Ini izin Allah, makanya perlu diperhatikan sampai ke sana. Kalau tidak terulang waktu, tidak berulangnya waktu, bergulirnya waktu ini yang ada kerugian. Lantarjian ayyamul lati madat. Padahal kalau bicara agama, subhanallah. Kata Irbad bin Sariyah itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Yakni beliau menasihatkan manusia untuk mengetahui kemuliaan yang Allah turunkan melalui beliau.
Kata Irbad bin Sariyah, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatun wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'usina ya Rasulullah. Sahabat melihat sekali perbedaan wejangan Rasul dari sebelum-sebelumnya. Karena tumben Nabi ini memberikan wejangan yang membuat hati ini wajilat. Orang beriman tok ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qulubuna wajilat, hati kami ini bergetar. Wa dharafat minhal uyun, bahkan tak terasa banyak air ngembang di bagian mata kami ini. Dharafat minhal uyun. Saqatat dumul ain lah, jatuhlah itu air mata itu. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'usina ya Rasulullah. Sepertinya nasihat yang kau berikan ini adalah sesuatu yang disampaikan orang yang ingin berpisah. Berikan wasiat kepada kami. Bahasa Rasul mudah sekali. Usikum bittaqwallah, as-sam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku berwasiat kepada kalian secara global. Usikum bittaqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Karena takwa betul-betul modal dasar orang untuk dibantu sama Allah. Karena Allah tidak memberi yang kalian inginkan, tapi Allah mencukupi yang kalian butuhkan. Kalau bicara keinginan, berapa kepala di masjid ini semua punya pengen. Tapi kalau butuh, wallahu a'lam bishawab. Karena kalau bicara butuh berkaitan dengan ilmu. Orang yang berilmu membutuhkan sesuatu, mukadimahnya indah. Paling tidak al-ilmu qabla al-qaul wal. Dia menjadi orang yang berilmu sebelum berkata dan. Kenapa? Karena ilmu kalau dikedepankan timbulnya sebuah keyakinan. Kalau sudah ilmu timbul keyakinan, ujungnya ikhlas. Dan orang yang ikhlas orang yang jujur. Tidak mungkin menambah atau mengurangi, walaupun baik dipandang mata. Karena Imam Malik mengatakan bahwa man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Karena orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Baru kita bicara cinta. Tidak mudah orang mengatakan cinta tanpa 4 asas ini. Karena efek dari cinta dalam agama inqiyad dan qabul, ketundukan dan kepatuhan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Usikum bittaqwallah. Aku berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wa ta'ah. Mau mendengar, mau taat. Kalau bicara taat ini kan berkaitan dengan dalil yang mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu fakana amruhu furqa. Ya kita enggak boleh taat sama orang yang hati Allah lalaikan. Tidak boleh kita patuh, tidak boleh kita taat. Jadi kalau sampai terpaksa kita menaatinya, berikan dalil. Terpaksa atau memang karena sesuatu yang dipahami dengan ilmu. As-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Sekalipun budak Habsyi yang mimpin kamu, taat merupakan sebuah perintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, Rasul dan pemimpin. Walaupun ukurannya la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Sehingga bukan membuat sesuatu yang baru dalam agama. Mudah mengatasnamakan agama padahal merusak agama. Ya, karena semua orang tujuannya betul, tapi caranya belum tentu. Makanya bicara agama kita bicara rukun dan syarat. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan rukun. Semua orang mengatakan saya ikhlas di sini. Cuma dia enggak mencontoh Rasul. Semua orang mengatakan loh saya mencontoh Rasul. Cuma dia enggak ikhlas karena Allah. Ini pun banyak. Ujungnya tidak ada kemuliaan. Tidak ada sebuah kemuliaan, yang ada kehancuran. Seperti Ibnu Katsir menafsirkan ayat Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, yang ditaklid oleh Syekh Salim Al-Hilali pernah salah. Ibnu Katsir terjemahkan oleh Ustaz Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ini bukan menghalangi orang masuk ke masjid.
Tapi kadang-kadang tingkah laku kita mencegah orang enggan beragama dengan baik. Karena ada proses dalam perubahan. Proses dalam perubahan. Kalimatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Bukan ilahil alamin. Rabbi, Rabba ya rubu, yang mencipta dengan proses. Adanya proses perubahan pada diri seseorang. Ini yang mungkin perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Adanya tahapan-tahapan dalam pendidikan. Antum bisa merujuk pada kitab yang ditulis oleh Akhuna Ustaz Abu Ustaz Al-Asari, mencetak generasi Rabbani, itu bagus. Ada proses dalam pembinaan. As-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amarak 'alaikum 'abdan habasiyyan wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan, taat, patuh walaupun budak habsi yang mimpin kamu merupakan modal. Kenapa? Wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Ini solusi. Karena yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Tapi bukan masuk dalam perbedaan. Berbeda manusia pasti, cuma bukanlah sebuah rahmat. Karena diberikan solusi, alaikum bisunnati, hendaklah kalian kembali ke sunnahku, kata Rasul. O sunnatil khulafa'ir rasul al-mahdiyyin, atau sunnahnya para sahabat al-mahdi yang diberikan hidayah. Yang Allah muliakan mereka, innallaha la yajma'u hadhil ummah 'ala dhalalah. Allah tak mengumpulkan mereka para sahabat dalam kesesatan. Sehingga sepakat ulama mengatakan ijma'nya sahabat maksum, orangnya tidak. Ijma'nya sahabat maksum, orangnya tidak. Karena Allah jaga mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka orang yang Allah ridai dan mereka ridha kepada Allah. Sampai ada pengakuan zat yang diridai. Kalau kita masih mengatakan raditu billahi rabba, belum tentu Allah radhiyallahu anna. Kalau sahabat sudah kemuliaan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Bahkan Allah muliakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini para sahabat, bukan yang mau saya nak keluar sini. Kalian para sahabat sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan kepada manusia. Ukhrijat linnas. Kenapa? Dijadikan rujukan yang Nabi pun tak menyalahkan ketika Mu'az berkata. Rasul mengatakan, ya Mu'az, fabima tahkum, dengan apa engkau berhukum ya Mu'az? Bi kitabillah. Fa in lam tajid bi sunnati Rasulillah. Fa in lam tajid ajtahidu bi ra'yi. Nabi tidak menyalahkan. Fadhal bi sadri summa qala sadaqta ya Mu'az. Dimuliakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak meragukan Imam Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salatnya Bilal sebagai hiburan. Qum ya Bilal, arihna bis shalah. Diri Bilal, diri kata Rasul. Arihna bis shalah, hibur kami dengan salat. Ibadah para sahabat diiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang mulia dan Allah muliakan mereka, masyaallah. Ini sebuah nasihat. Makanya Rasulullah kabarkan ini. Maya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin, addu 'alaikum bin nawajiz. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari yang namanya muhdas. Nah, kita akan coba bahas di sini karena banyak sekali sesuatu yang dijadikan muhdas dalam pencarian hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya, ini rezeki tentunya. Kali ini kita akan coba bahas pintu-pintu rezeki. Ya, karena Rasulullah telah ajarkan hal yang banyak sekali. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ya ini riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Qad taraktukum 'alal bayda. Aku telah meninggalkan kalian, kata Rasulullah, 'alal bayda. Sebagian mengatakan taraktukum mistal bayda. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur. Lailuha kanahariha. Lailuha kanahariha. Di mana malamnya lebih terang daripada siangnya. Artinya apa?
bayanatil hukum, telah dijabarkan hukum. Maka apa yang di Islam tidak ada, semuanya sudah ada. Maka ketika orang-orang kafir Parsi bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhum, yakni tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah, bukankah kamu ini umat Muhammad yang telah mengajarkan sesuatu bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan? Dijawab oleh sahabat Salman Al-Farisi, ajar, betul. Subhanallah. Apa yang Nabi tidak ajarkan, seluruhnya telah beliau ajarkan, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Nah, bicara pintu-pintu rezeki ini, manusia mana yang tak ingin mengetahuinya? Karena memang ada perintah langsung dari Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntut oleh kalian dengan yang kalian miliki akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kalian lupakan dunia. Menandakan bahwa menuntut akhirat dengan yang kalian miliki merupakan sebuah hal yang dikedepankan. Sehingga kalau berbicara akhirat, tentu kita berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Karena akhirat cuma didapat dengan cara yang baik. Bahkan saya pernah sampaikan dari bangku ini, ya, di perjumpaan yang lampau, bahwa Ibnu Qayyim mengatakan bahwa walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Masih ingat Syairul Juhala, syairnya Ibnu Qayyim dalam kitab Adawat Dawa. Walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Kita tahu orang tua kita Adam alaihissalam, kata Ibnu Qayyim, akhraja min malakutihil a'la, dikeluarkan dari tempat yang tinggi sorga yang dimaksud. Bidambin wahid, karena dosa yang satu. Sekarang kalau Adam keluar dari sorga karena dosa yang satu, bagaimana orang yang sering berbuat dosa ngimpi masuk sorga? Ini kan nggak main-main ya. Ya, oh, persis sekali sama orang yang berbuat zolim pengen baik mulia. Alasannya simpel, Ustaz. Aduh Ustaz, saya kerja di perusahaan sini Ustaz, udah berapa tahun. Makanya kalau saya nggak pinter-pinter begini sih Ustaz, aduh, nggak umroh. Gimana sih menghayalkan umroh dengan begini-begini? Kalau begini-begini tangan boleh lah ya. Tapi kalau diterjemahkan dengan berbuat zalim, Allahu Akbar, tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Karena rumusnya tetap hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Kamu pengen sebuah kebaikan dengan cara yang haram? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seperti orang yang lemah terkena penyakit masuk angin, masuk ke toko jamu, mesen jamu, tolak angin, tapi anggurnya lebihan dikit gitu. Ini gimana mau sehat pakai yang haram? La tadawa bil haram, kata Rasul. Tidak ada berobat dengan cara yang haram. Apakah sesuatu yang haram mendatangkan kemuliaan? Tidak. Sama seperti orang yang sakit datang ke dukun. Pokoknya penyakit boleh beda, obat sama. Air putih, wes baca gitu. Lalu kalau pengen berobat, datanglah sudah ke ahlinya. Nanti melalui ahlinya Allah turunkan kesembuhan. Karena perintah Allah, fas'al ahla dzikri in kuntum. Tanya sama orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Nanti yang berilmu akan sampaikan bagaimana sabab turun datang kemudian. Pintu rezeki pun sama seperti itu. Karena berkaitan dengan rezeki ini bukan sesuatu yang main-main. Orang menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang diharapkan, tidak ada. Tidak ada. Kita akan coba bahas pintu-pintu rezeki tersebut. Karena manusia mana yang tak menginginkan dapat rezeki dari Allah. Baik, dijelaskan oleh Dr. Fadlilahi. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa yang pertama adalah orang yang akan dibukakan pintu rezekinya oleh Allah. Rezeki ini lebih luas dari materi yang kita hayalkan ya. Karena kadang-kadang orang suka mengkhususkan kalau bicara rezeki itu identik sama RP titik kalau nggak S coret 2 gitu. Hati-hati, belum tentu seperti itu ya. Karena
Malik bin Marwan. Malik bin Marwan ini salah seorang raja yang kaya raya. Dijelaskan dalam sebuah kitab bahwa detik-detik ajal beliau itu dikabarkan bahwa adanya ghanimah dari Parsi sebanyak 300 mudiah emas. Kata beliau mengatakan, dan dia orang kaya sekali, seorang raja yang kaya, Malik bin Marwan. Apa yang beliau katakan? Seandainya 300 mudiah emas tersebut berada jauh sekali dari kerajaanku, jauh lebih baik ketimbang dia dekat dalam hidupku sekarang, karena ada manfaatnya. Ini menandakan luaskan tanahmu, tinggikan bangunanmu, tetap pada akhirnya yang kau butuhkan 2 kali 1. Tidak ada kemuliaan. Sama dengan kita orang-orang laki, setinggi apapun posisi kita di sebuah perusahaan, sebanyak apapun titel yang kita miliki di depan dan belakang nama kita, tapi kalau kita nggak dekat sama orang tua, tidak ada guna. Tidak ada guna. Wallahi tidak ada guna. Pilih istri yang cantik, lucukan anak-anak keturunan yang kau miliki, besarkan rumah. Kalau orang tua enggan bertendang ke rumahmu, sebuah kerugian. Tidak ada manfaat. Ya, saya sempat sampaikan beberapa kali kemarin bahwa seperti saya melihat banyaknya orang yang bertakbir seakan-akan dia tumainah dalam sholatnya. Allahu Akbar, kayak betul. Padahal lama anak nggak akur. Allahu Akbar, sama orang tua ngelawan. Allahu Akbar, hobinya nggak hilang baca horoskop bintang-bintang. Allahu Akbar, masih yakin ada kupu-kupu, ada tamu. Allahu Akbar, tangan gatel mau dapat rezeki. Ini orang ibadah bukan tidak. Yang lebih lucu lagi, tahiyat, masya Allah, tahiyat sampai kayak betul dia bertahiyat, tapi sama suami ngelawan. Gimana sih? Mana bekas ibadah? Ibadah tak memiliki bekas. Ibadah tak memiliki bekas. Sementara agama ini mengaitkan kemuliaan seseorang dengan ibadah. Maka Islam menginginkan pelakunya untuk banyak-banyak beristighfar. Dan pintu pertama, pintu istighfar. Ini dari mana Ustaz istighfar mendatangkan rezeki? Ya kita bahas saja dulu, jangan dikomentarin dulu ya. Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Surat Nuh ayat 10 hingga 12. Perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya ketika beliau menyampaikan, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat ini sebuah bukti, dalil yang sering disampaikan, bahkan dipakai oleh banyak ulama. Salah satunya Hasan al-Basri. Banyak orang yang datang ke beliau ya, untuk diajarkan tentang membuka rezeki. Sebagian mengatakan mudahnya dapat rezeki, sebagian mengatakan mudahnya dapat anak, sebagian mengatakan agar diturunkan hujan dan lain sebagainya. Jawaban beliau cuma satu, istighfar. Kan Allah mengatakan dengan tegas melalui lisan Nuh alaihissalam, diabadikan dalam Quran, Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata, beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, innahu kana ghaffar, karena sesungguhnya Allah ini maha pengampun, ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan langsung yursilis sama alaikum midrara, langsung Allah akan kirimkan untuk kalian hujan. As-sama yakni awan gelap yang membawa air. Midrara, Abdullah bin Mas'ud mengatakan adalah hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dikarenakan turunnya hujan tersebut yumditkum bi amwalin wa banin, Allah turunkan buat kalian harta yang banyak. Karena kalau hujan sudah turun, masya Allah, antum tahu kan manfaat hujan yang Allah turunkan dalam Quran? Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an
liyutahhirakum bi wa yudhiba ankum rijsa syaitan wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ada 4 manfaat hujan Allah firmankan. Yang pertama bahwa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Diturunkan oleh kami turunkan hujan untuk kalian liyutahhirakum bi, agar kalian bersuci dengan air. Karena kalau hujan tidak turun kalian tidak bisa bersuci. Sedangkan tingkatan bersuci dalam Islam yang pertama mandi, wudu, tayamum, baru bicara debu kan. Berarti tanpa hujan kita nggak mandi. Tidak ada fitnah hujan yang tersebar di masyarakat. Hujan tuh bikin sakit kepala, hujan bikin inilah. Itu fitnah. Itu fitnah. Kalau di Kalimantan fitnah. Kalau di Bogor fitnah. Ya. Yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Diturunkan untuk kalian ini air hujan. Liyutahhirakum bi, mensucikan kalian. Sehingga kalian berhubungan pun kalian mandi dengan air. Bayangkan kalau tidak ada air kalian kayak kucing di debu, Masya Allah. Suci kalian dengan air. Refreshnya manusia dengan mandi. Liyutahhirakum bi. Makanya kalau sampai ada orang yang kesurupan dan gampang kesurupan kritik. Biasanya orang kalau emosian gampang kesurupan, jarang mandi, gampang sekali. Orang tuh kalau kesurupan itu jangan diajak ngobrol gitu. Guyur aja langsung. Antum suruh dia mandi, suruh dia berwudu, kemudian diruqyah. Karena setan itu paling benci sama air. Setan paling benci sama air. Air mensucikan. Liyutahhirakum bi. Wa yudhiba ankum rijsa syaitan. Hujan ini yudhiba ankum rijsa syaitan. Hujanlah yang mengusir setan. Propaganda setan hilang karena hujan. Kalau antum tahu ya, jangankan setan yang jelas setan ya, setan yang masuk ke badan orang pun malas melakukan perbuatan setania kalau sudah hujan. Ya, jangankan kita yang mau bermaksiat di pinggir jalan karena hujan, tidak ada yang keluar, sepi orang kalau udah hujan. Maling juga SMS temennya maling itu. Hujan besok aja. Temennya lebih kacau lagi. Oh besok insya Allah. Kenapa saya bilang insya Allah begini? Karena memang ada sekarang lagi tren orang korupsi pakai bahasa Arab gitu ya. Yang semua pakai insya Allah ini. Saya kemarin agak bingung juga soalnya. Ada salah seorang intelijen KPK yang main ke rumah. Dia bilang dia orang Madura. Ustaz Subhan, saya pengen belajar bahasa Arab. Ya tinggal belajar Pak. Kenapa memang tumben? Saya masuk ke sebuah gedung, lagi ngecek masalah kasus korupsi. Saya bingung, semua ngomong Arab. Allahu a'lam bishawab ya. Artinya mungkin saja, mungkin ya, nggak terikat dengan manusia. Manusia bisa berbuat zalim. Siapapun dia bisa berbuat zalim. Kenapa? Iman yazid wa yanqus. Naik dan turunnya iman. Sehingga kita nggak bisa menjadi hakim buat orang yang sudah dihukum. Nabi paling marah kalau lihat orang yang sudah dihukum, difitnah, dihujat, nggak boleh. Sudah, dia sudah dibalas. Semoga diberikan hidayah dengan hukuman. Manusia. Fungsi buat manusia lain apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat buat manusia lain. Masya Allah. Yudhiba ankum rijsa syaitan wal yarbitu ala qulubikum. Hujan turun bikin kalian kompak. Itu kalau tidak hujan, kalian tidak tegur-teguran di jalan pun, ya Allah, Masya Allah. Orang masing-masing lewat, betul? Ini kalau lagi panas, saat ini di mall, di jalan, traffic light apa, tidak tegur-teguran orang. Antar ikhwan juga nggak tegur-teguran, cuma beda pengajian, beda ustaz. Masya Allah. Ini kan GM, jahil murakab. Betul? Apa yang membuat antum nggak menegur dia? Antum ustaz dia, antum ulama dia, mentakjir dia. Siapa antum? Ini ucapan salam antum doa. Bahkan kalimat ahlan wa sahlan yang sering kita katakan ahlan wa sahlan itu doa loh. Bukan ahlan wa salam tanda kurung selamat datang, bukan. Ahlan wa sahlan itu semoga dijadikan keluarga, wa sahlan diberikan kemudahan. Doa. Wa doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ini yang Ibnu Salah Utsaimin mengatakan bahwa la yanbaghi an naqis al-Islam bima alaihi muslimun al-yawm. Tidak boleh kita melihat Islam dari orang Islam zaman sekarang. Kama qala rahimahullah.
Li'annahu qad amilu amalan ghaira islami. Karena banyak di antara mereka telah mengamalkan perbuatan yang tak islami. Terjadi bukan tidak? Bahkan hilangnya aksi salam bainahum. Sementara ini doa yang azim, doa yang azim. Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang berkoalisi ke beliau untuk menjelekkan orang lain. Maka maqala, ya Rasulullah, fulan kada wa kada, fulan kada wa kada, fulan kada wa kada. Wa Rasulullah summa qala, la tuhaddisu ba'dukum ba'di. Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salibus sadr. Sudah. Jangan omongkan perdebatan antara kalian, kata Rasul. Itu kamu dengan dia, dia dengan kamu. Tapi bukan kamu dengan dia, tidak ada masalah dengan saya, kata Rasul. Haramnya koalisi ini. Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena aku ingin berjumpa dengan kalian esok hari dengan hati yang salim. Tak berjumpa dengan Allah illa biqalbin salim. Orang-orang yang Allah terima qalbin salim, hati yang sehat, hati yang berhusnuzon. Kau hujat dia, kau caci dia, kau maki dia, kau ghibah dia, sementara dia sedang bertobat menangis di atas sajadah. Mungkin? Cacian makian kalian pada seseorang di tengah malam, kecurigaan ibu kepada suami di seberang pulau sana. Wah, kamu begini. Apa ibu tahu dia sedang menangis di hadapan Allah mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hujatan kalian pada orang tua kalian tentang kekurangan yang dia miliki. Apa kalian tahu di tengah malam Allah masih tunda kiamat karena doa mereka? Mereka mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Atau mungkin kecurigaan anda kepada anak anda sendiri di seberang pulau, di balik dinding kos sana. Kau katakan anak kurang ajar, anak ini, anak itu. Dia sudah mengatakan, Rabbi firli wa liwalidayya wa hamdulillah kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Masya Allah. Orang beriman yang diuji oleh Allah. Turun naiknya iman ini berkaitan dengan ciri khas orang muslim. Maka jadilah penyebab Allah naikkan iman. Ya dengan ketaatan, hindarilah turunnya iman karena kezaliman dan kemaksiatan. Suruh beristighfar kita. Wa yusabbita bihil aqdam, manfaat hujan lain, yusabbita bihil aqdam. Hujan menguatkan kaki kalian, kenapa? Kadang hujan merupakan ujian. Sehingga manusia yang diuji oleh Allah dengan ujian yang cukup dalam hidupnya akan membuat dirinya lebih mulia. Kemudian seperti apa? Kemuliaan yang Allah telah janjikan dalam Quran. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khashiya rahman bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Surat Qaf ayat 32 33 itu. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini yang Allah janjikan buat orang-orang yang awabin hafiz. Siapa awabin hafiz? Orang yang komitmen dengan penciptaan dirinya, tercipta untuk beribadah, dunia enggak membuat dia terlena. Man khasya rahmana bil ghaib. Siapapun dia orang yang takut dengan rahmannya Allah yang gaib. Karena dia tahu bahwa nikmat yang dia rasa ini cuma titipan. Harta yang dia miliki cuma titipan. Karenanya melalui dirinya lah rezeki nafkah untuk orang lain. Melalui dirinya lah Allah janjikan banyak kemuliaan. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki pada kalian untuk mereka. Pernahkah kita terpikir di pinggir jalan, anak yang jujur saja, kita enggak mengkritisi dia ngamen, musik haram dalam Islam. Setuju sudah, jangan dibahas sudah. Jelas haram sudah. Jangan antum satukan alis antum melihat anak yang sedang ngamen di pinggir pintu mobil Anda, jangan. Dia tercetak untuk itu. Tugas kita mengkritisi karena biar bagaimana dia ini sahabat anak kita 20 tahun yang akan datang, betul? Yang wallahu alam umur kita mungkin sampai besok pagi. Tak bisa tangan ini menggandeng tangan anak kita. Mungkin kita nggak mampu. Cuma paling tidak persiapkan generasi berikutnya bahwa ujian akan tambah pada diri anak kita. Khairkan anaknya jadi ulama, jadi ustaz. Dia kan punya PR. Paling nggak jadilah orang tua yang mengurangi PR anak-anaknya. Bayi-bayi yang ditinggal di rumah sakit, korban kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya. Subhanallah.
Karakter anak yang terbentuk karena keadaan yang labil. Aduh, setiap hari saya melihat ini, Masya Allah. Di tengah-tengah anak-anak yang menangis tanpa pernah memanggil abi dan umi, karena tidak punya abi dan umi. Bersyukur anak-anak kita, bersyukur sekali ya. Saya dengan bahasa mudah sekali, supaya antum nggak terlalu tegang dan serius, saya katakan bahwa coba sekali-kali ya, antum kontrol anak antum yang sedang tidur, coba sekali-sekali. Lihat anak yang tadi pagi bikin kamu kesel, lihat. Ya Allah. Ya. Bocah kecil yang tidur dengan polosnya, perhatikan ya Allah. Muka yang belum memiliki sejarah kemaksiatan, lihat coba. Kalau kita kan sejarah kita sudah banyak nih. Tidak polos sekali, tangannya yang lucu, yang mungil ya. Tidurnya, bahkan bau mulut yang belum bau seperti mulut kita, Masya Allah. Coba tatap dia, perhatikan. Lihat kesempurnaan Allah ciptakan dia. Subhanallah. Bayi-bayi mungil yang kita nggak bisa order suara lah. Semua bayi suaranya sama, betul? Mau orang dari pojokan Maroke sampai dengan pojokan Aceh sana, dari kutub maupun sampai Afrika yang panas, tetap suara bayi hampir mirip. Udah gede baru berubah. Kenapa? Berubah. Itu sudah buatan lah sudah ya. Makanya di Islam tuh suruh kita kalau depan orang tua jangan yahanu, orang Hadramut bilang jangan yahanu, jangan belagu. Sama orang tua apa adanya, alazifi aja apa adanya sudah. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendah di hadapan orang tuamu bakpi guru di hadapan induknya. Udah apa adanya, jangan depan orang tua gimana babu, udah. Apa adanya. Jangan malu tidur di paha orang tua kita yang sudah mulai keriput. Tidur. Balur bu saya dengan doa bu. Balur saya. Wallahi, dunia membuat keras hati manusia. Sampai dia lupa Allah dekatkan keriduan di antara kaki orang tuanya. Bayar kami dengan doa. Karena keriduanmu ini ya Allah, ya wahai ibu, wahai ayah, yang mendatangkan kemuliaan yang Allah janjikan. Kalau belum kau lakukan, beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Setinggi apapun ilmumu, setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun nilai gaji yang kau miliki, sebanyak apapun karyawan yang kau miliki, istri yang cantik, anak yang lucu, tidak akan ada kemuliaan tanpa ridho mereka. Sebenarnya ini terjadi bukan tidak. Bahkan banyak orang yang menuntut ilmu, berbenturan dengan orang tuanya, tidak paham bagaimana dia menyampaikan kemuliaan. Padahal Nabi mengatakan, ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Jangan bikin orang lain kabur. Ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Subhanallah. Yumditkum wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah perbanyak anak buat kalian, harta buat kalian. Wa yaj'alakum jannat, bahkan Allah jadikan sungai yang mengalir menghidupi pertanian yang kalian tanam. Ya, jadi sebelum pemerintah mencanangkan menanam 1 miliar pohon, Islam sudah kasih sinyal ini. Wa yaj'alakum jannat, Allah jadikan buat kalian ini kebun-kebun. Wa yaj'alakum anharan, ada air yang mengalir. Ada air yang mengalir. Ini Islam kabarkan. Bayangkan, itu gara-gara apa? Faqultu istaghfiru rabbakum. Seperti yang kukatakan, beristighfarlah kalian pada Rabb kalian. Kalimat istaghfiru rabbakum, bukan istaghfiru ilahakum. Rabbakum. Karena yang mencipta dirimu dengan proses. Proses penciptaanmu itu memiliki bekas dosa dan maksiat. Orang mana yang tak bermaksiat, betul? Bahkan sahabat radhiyallahu anhum pun pernah berbuat maksiat. Dan salah satunya yang berbekas dan dipertontonkan karena Nabi mengabarkan bentuk kesuksesan itu kan wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Tangis Umar Ibn Khattab kalau ingat dia telah berbuat zalim kepada anak perempuannya, sehingga Umar ingin dipanggil Abu Hafsah, bukan Abu Abdillah bin Umar. Anaknya Abdullah bin Umar, betul? Dipanggil Abu Hafsah. Kenapa? Karena dia ingat
kurangnya dia menyempurnakan cinta kasihnya kepada anak perempuan yang telah dia kubur hidup-hidup. Masya Allah. Ini menandakan bukan Umar zalim, Umar punya masa lalu. Terbukti kok ketika Rasul tidur beliau melihat istana terbuat dari emas yang ada Gumaisah binti Milhan sedang berwudu. Bertanya, istana siapa ini? Kata Rasul. Gumaisah mengatakan, Ummu Anas bin Malik, orang yang masih hidup, sudah kelihatan di sorga ini, Masya Allah. Ini istana emas milik Umar. Menandakan apa? Sebesar apapun dosa yang pernah kalian lakukan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislah. Asalkan ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, menandakan hambaku, law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kalian datang kepada aku membawa dosa bak langit dan bumi luasnya, selama kalian tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan sebesar dosa yang kalian lakukan. Ini tidak rugi jadi hamba Allah kan? Tidak rugi jadi Abdullah daripada jadi Abdul Dinar dengan jadi Abdullah. Karena hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, tapi hidup ini lebih mengarah kepada bagaimana caranya menjadi orang yang bersabar dan bersyukur. Istighfar. Adanya kemuliaan dengan istighfar. Banyak sekali manfaat istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sunannya, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim pun tertulis dari Abdullah bin Abbas. Beliau bersabda, Man aksara al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hujjah dari sunnah tentang manfaat istighfar. Rasulullah bersabda, Man aksarul istighfar, barang siapa memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya adalah faraja, yakni ada aja jalan keluar. Wa min kulli daikin makhraja, pada setiap kesempitan adanya kelapangan. Wa min wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Karena kalau bicara rezeki ini memang tak diduga-duga. Jangan pernah kita anggap kalau kita kerja di sebuah perusahaan, rezeki kita dari situ. Belum tentu. Karena Allah ciptakan rezeki dengan pekerjaan dua hal yang berbeda. Yang perlu dipahami, rezeki itu izin Allah. Kalau pekerjaan itu kan berkaitan dengan sa'yu, adanya usaha kita untuk menghasilkan sesuatu. Dan ini hukum sebab akibat. Makanya nggak boleh kita mengatakan sebanyak keringat yang kita keluarkan, segini hasil kita. Itu pendapat. Ya. Karena banyak orang yang berusaha dengan banyak keringat yang keluar pun penghasilannya nggak sebanyak orang yang nggak keluar keringat. Ya. Mungkin iya, mungkin tidak. Nggak disalahkan tapi. Kayak prinsip orang yang mengatakan bahwa manjada wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti boleh. Walaupun banyak orang bersungguh-sungguh nggak dapat-dapat. Hemat pangkal pandai, betul, boleh. Itu hukum sebab akibat, kata Ibnu Qayyim. Karena kadang-kadang takdir itu hukum sebab akibat. Jadi orang yang hemat pangkal kaya. Berapa banyak orang yang hemat tidak kaya-kaya, malah yang boros kok gampang rezekinya, betul? Antum pegangin tuh duit di tangan antum, ya, takut diambil sama ikhwan gitu ya. Antum buka minggu depan, emang nambah? Enggak. Tidak. Makanya salah sekali. Justru kadang-kadang ketika antum megang rezeki, antum nafkahkan pada orang tua antum, istri antum, anak antum, Allah mengatakan ma'anfaqtum min sa'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Allah yang bakal ganti. Ma'anfaqtum min sa'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Sudah Isa? Belum. Ma'anfaqtum min sa'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu untuk mereka. Sehingga Rasul puji nafkah seorang laki-laki yang didapat dengan cara yang halal kepada keluarganya lebih berharga ketimbang sedekah untuk perang Tabuk bersama Rasul. Subhanallah. Antum tahu perang Tabuk? Perang Tabuk tahu? Perang lawan Bani Asfar, orang-orang Romawi. Yang mau ikut perang harus bayar.
Karena zaman paceklik. Gitu ya. Betul-betul sahabat tuh nggak punya uang buat ikut perang. Sampai ada seorang sahabat yang menangis di malam hari bilang, ya Allah, tidak ada yang kumiliki, tapi aku ingin berperang bersama Rasul, ya Allah. Maka pada malam hari ini aku menggadaikan jiwaku untuk perang ini. Maka keesokan harinya ketika waktu subuh, selesai sholat, Nabi berdiri ke atas mimbar bertanya, siapa yang bersedekah semalam? Kata Rasul. Tidak ada yang ngaku, tidak ada yang mengaku sedekah. Siapa yang bersedekah? Tidak ada. Siapa yang bersedekah? Tidak ada. Nabi pun turun samperin satu orang tersebut. Sesungguhnya Jibril berkata, sedekahmu diterima semalam. Menangis semalam. Saking gak punya sesuatu, dia bilang, ya Allah, ku sedekahkan jiwa ragaku untukmu, ya Allah. Masya Allah. Diberikan banyaknya kemudahan. Maka berikan. Apa yang anak inginkan, keluarga inginkan, khususnya orang tua, ya Allah, ya Allah. Sudah berapa lama kita gak bertanya tentang dia? Karena ini kan yang sering terjadi ya, malah bentrok ketika kita sudah menikah. Kasus yang sering terjadi ini, mantu sama mertua nggak akur, betul. Waduh, suruh pengen membuktikan ini. Ya. 80% mantu mertua nggak akur ini. Padahal permasalahannya sepele sekali. Ketika dikritisi, ternyata memang banyak orang tua yang cemburu dengan keharmonisan rumah tangga anak-anaknya. Ya kan anaknya. Kita gandeng tangan istri kita di hadapan orang tua kita, bukan dia senang, dia cemburu. Kenapa? Dia lihat tangannya yang keriput. Udah berapa lama tangan ini nggak digandeng sama anak yang saya sayangi. Kita bercanda di hadapan orang tua, kita pengen dia tinggal di rumah orang tua, di rumah kita. Dia main ke rumah kita dan dia nginep di rumah kita. Pulang kerja kita peluk istri dari belakang. Ibu melihat sedih dia. Kenapa? Berapa lama pundak ini nggak dirangkul oleh anak dia? Sedangkan dulu zaman sekolah dirangkul dia. Tutur kata yang lembut, manis kepada teman-teman sejawat, partner bisnis ya. Itu membuat sedih hati ayah kita. Sementara berapa lama kita nggak berkata lembut sama dia. Senyum yang kita lemparkan ke sahabat kita membuat gigi ini kering. Ahlan, Masya Allah. Apa kabar? Oh Masya Allah. Sampai kering gigi kita. Sama orang tua, apa sih Pak? Ini sering terjadi. Kita lanjutkan nanti pada insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.